Hari ini kita akan main ke Canai Mamak Kuala Lumpur, cabang Stui, Banda Aceh. Dan kita juga akan berbincang-bincang langsung dengan ownernya. Nah, ini duriannya sangat segar. Ini di mana letak durian segar itu? Nah, kita bisa melihat ini masih rapat, sangat luar biasa. Dan di dapurnya, insya Allah hal-hal lagi tanya kita perhatikan sangat detail. Nah, lagi beda jam. Pertama sekali kita jualan itu di gerobak kecil, modalnya itu Rp100.000 tanpa toko ini rumah. 100.000 itu dari mana? Dari sahabat terdekat saya. Terus dia bilang, ayo ini uang 100.000, coba jualan di kaki 5 roti canai, kamu kan ahli roti canai di Malaysia. Oh ya, saya bilang oke, 100.000 itu kalau orang lihat sekarang itu kan tidak ada gunanya, cuman sekali makan. Ada sejarahnya dulu ketika saya bekerja di Malaysia. Jadi kebetulan dulu waktu di Malaysia saya belajar sama orang India. Terus kemudian terinspirasi kalau kita buat satu restoran di sini namanya Canai Mama. Artinya Canai itu produk, Mama itu India Muslim. Jadi ya itulah sejarahnya. 2 hari setelah tsunami, kebetulan saya pulang ke Banda Aceh. Karena kita dulu di Malaysia juga kerjanya di restoran, jadi terinspirasi ini harus kita jangan sampai balik lagi ke Malaysia. Bagaimana caranya kita harus hidup di Aceh, membangun ekonomi Aceh yang sudah hancur lebur setelah adanya tsunami. Nah, pertama sekali kita jualan itu di gerobak kecil, modalnya itu Rp100.000 tanpa toko ini rumah. 100.000 itu dari mana? Dari sahabat terdekat saya yang dulu pernah saya bantu ketika dia jualan. Terus dia bilang, ayo ini uang 100.000, coba jualan di kaki 5 roti canai, kamu kan ahli roti canai di Malaysia. Oh ya, saya bilang oke, 100.000 itu kalau orang lihat sekarang itu kan tidak ada gunanya, cuman sekali makan. Tapi dulu 100.000 kita masih bisa dapat tepung 2 kilo, mentega 1 kilo, telur 1 limping. Jadi total belanjanya itu 75.000 untuk jualan di gerobak. Sedangkan gerobak itu memang sudah ada sebelum saya pergi ke Malaysia. Jadi kuali dia, gerobaknya, panggangannya dulu kan pakai kompor hok, pakai minyak tanah. Jadi itu sudah ada ketika orang tua saya jualan, hijrah ke Malaysia, balik lagi. Gerobak tua itulah dengan modal 100.000 itu menjadi satu keberkahan sampai hari ini, luar biasa. Nah. Yang pertama kita akan melihat bagaimana adonan canai dibuat. Sekarang kita akan buat adonan roti canai. Ini yang kita kerjakan setiap hari. Langkah pertama adalah tepung yang sudah kita siapkan 2 kilo dalam tempat adonan. Ini susu cair, kita tuangkan semua. Ada gula pasir, kita tuangkan semua. Ada garam, kita tuangkan juga semua. Dan ini ada susu kental manis. Ya, ini ada mentega, mau pakai Blue Band lebih enak, mau pakai yang biasa pun juga boleh, tergantung keuangan negara. Nyoboh manok, jangan ragu-ragukan, ini sudah dicuci. Jadi artinya untuk capai halal, nyopi bayar, bukan perkara pura-pura. Nah, oke. Langkah selanjutnya ini kita tuangkan air. Nah, ini takarannya air 2 gelas. Ini harus air hangat. Berarti hanya iya kuah, harus iya hangat. Nah, adonan cepat merata. Kadang-kadang kita nggak taruh ini langsung sekaligus. Kadang-kadang tepungnya ada tepung, istilahnya tepung muda atau tepung tua.
Jadi yang muda itu masih banyak getah, artinya air jangan terlalu banyak, nanti bisa menjadi cair, agak lembek. Nah itu roti canai nggak enak kalau lembek. Iya ya, agak dingin kecil tadi. Gimingan tuh je, kayak kuman tuh tadi jam 10. Menu andalan di sini ya pastinya roti canai. Roti canai ini kan banyak varian, ada yang keju, ada yang coklat, ada gula, ada es krim, roti bom. Nanti bisa kita lihat ada ikan kambing. Terus teh tarik ahlinya kita. Kita jualan di sini 2005 bulan 3. Jadi kita orang pertama yang mempopulerkan teh tarik itu di Aceh. Nah, jadi Tsunami itu kan 2004 bulan 3 kita udah jualan 2005. Itu kita pertama sekali berbarengan dengan roti canai di luar, teh tarik saya buat di dalam. Jadi itulah dia menu andalan kita di sini, roti canai sama teh tarik. Kemudian juga ada yang lain, jus nanas ada semua, nasi goreng, mie goreng semua juga ada. Nasi Arab juga ada semua, nasi biryani, nasi kuning ada semua. Canai durian. Ini durian segar yang kita beli dari Tangsi. Nah, ini dia duriannya khas, dia durian Tangsi itu sangat luar biasa baunya. Tajam, artinya ini duriannya manis. Ya, kita kope, dia masih segar, belum layu, jadi masih bergetah. Nah, ini baru sampai dari pagi. Nah, ini duriannya sangat segar. Ini, di mana letak durian segar itu? Nah, kita bisa melihat ini masih rapat, ini masih apa? Masih sangat bagus, luar biasa. Nah, kita akan ambilnya. Oh, sendok nih ke? Sendok real juga. Sangat luar biasa. Ini sangat mantap. Inilah durian yang untuk kita buatkan roti canai durian, harus durian seperti ini, masak di pokok bukan di karbit. Nah, ini kan durian mentah. Nah, kemudian kita akan campurkan dengan gula. Gula supaya bah lebih mameh rejo. Karena urang Aceh mihana mameh dan lemak, nya hana banget produk, padahal nyo secara haji sudah kurang sehat. Tapi hana apa? Nyo supaya na lemak aja. Karena udah Aceh mi hana lemak mameh, nya hana banget makanan. Nya yang persoalan dan yang fitnya itu ubat. Sedangkan nyo penyakit. Taduk dia baju, tetap manual ngejero. Nanti memang kita manual dengan tangan. Jadi prosesnya ini seperti ini. Paling-paling berapa on cuma jadi. Ini sudah jadi untuk isi canai durian. Ini nasi ayam bakar. Karena bakar. Kalau di Canai Stew ini kita buka dari jam 9 sampai sekarang kan nggak bisa sampai lagi karena harus ikut pemerintah. Oke, pemerintah bilang jam 6 tutup, jam 9, jam 9, jam 10, jam 10, jam 11. Tapi sebelum pandemi kita tuh bukanya itu jam 9 sampai jam 11 malam. Jam 11 malam itu udah last order lah. Nyo kameng udah tanya dalam proses pegadari yang tanya kita gunakan mesin supaya kuatir dipaju oleh konsumen baik terjadi masalah apa-apa karena tuliangnya tajamnya ruh dengan baci napai dako hancur kuatir dapaju nyen bahaya dah bah nya lagi
Nyo mandu dengan mesin nyo mah apa nyo dengan jarawi bah mangata jelaskan aju nyo mano. Jadi nyo nya agaknya rapi laga aja. Dan di dapur tanya insyaallah hal-hal yang lagi tanya kita perhatikan sangat detail. Nah lagi beda jam. Yang untuk kari kameng. Simple dan sangat mudah dalam pengerjaannya. Nyo yang kali digiling. Nyo kameng muda yang kali ada orang. Nyo bumbu yang kali ada giling. Lapa gongseng lapa sangrai, mangat hidamang bumbu Terus kemudian nyoboh me, boh ju 3 mendung ada masalah. Sangat masalah maju karena kami nyam selera. Kemudian nah baru ya baru kameng. Kenapa ya? Kari kameng kenapa yang mono yang tadi? Oke. Ayo, simple. Ya. Terus kemudian dia lagi nomor 2. Keren. Tim maju dah. Santan yang kali tim maju kata bohyu. Nah, udah bu santan sekote dari garam masak. Nah, yang lagi aja sih. Kita tahu. Ini kami juga. Supaya ben kuman ini kan. Sekarang channel Mama saya komit cukup 2 cabang. Dan beginilah cara pembuatan canai di warung canai Mama ini. Cuman ya awaknya yang jarang gitu, ile. Anak ahli ile ya. Iya, ada kontraksi gitu ya. Ada kontraksi gitu.
kan. Jane pisang dia dah burger. Jane telur. Paling tinggi aja gitu ya. Nah, ini jane pisang telur. Jane telur, jane pisang, ini ada telur, ini jane kari, kamasa, deh. Ini penuh. Ini jane kari. Ya, kemudian aja kari kameng. Ya, ini kari kameng. Super mantap. Kari kameng. Jane telur, telur, pisang, jane telur, jane telur kari ayam, jane telur kari ayam, ini kari ayam. Kita beri baju supaya indah. Ini jane pisang keju. Kalau di Cane Mama ini sebelum pandemi COVID-19 itu ada 35 orang. 32, 35. Tapi sekarang tinggal kalau nggak salah itu 22 orang. Dikarenakan kan sekarang pandemi, penjualan kan agak sedikit merosot. Bukan karena lemahnya kita atau kurangnya mutu pelayanan atau segala macam. Itu kan hampir setiap hari kita standarnya sama. Terlepas nanti ada kekurangan kelebihan itu kadang-kadang ya tergantung situasi konsumennya juga. Nah ini karena memang faktor pandemi yang mau tidak mau kita harus sementara istirahatkan hampir mungkin 10 atau 12 orang. Dulu mungkin Bang Tommy jualan ini kan masih muda juga ya, sekarang udah tua, nggak apa-apa. Nah, untuk anak muda yang paling harus kita tekankan sekarang adalah anak muda sekarang kan menguasai teknologi. Teknologi itu bisa kita manfaatkan seluas-luasnya. Istilahnya tidak ada kegagalan dalam hidup kita. Kita harus selalu siap memperbaiki kegagalan, kesalahan, sampai rasa takut itu takut sama kita. Kalau orang jualan tuh harus punya rasa begini dah. Ia bangkrut. Ia ke bangkrut. Bangkrutnya dia katanya ke banjara. Milikilah ketulusan dalam bekerja. Ikhlas nyan kabih perkara. Nya resep paling mujarab. Lain hana aku fikir. Ini kakak kamu dah kan ni kan. Oh,
mungkin kalau kita bilang pandemi ini akan berakhir, mungkin ya kita nggak tahu kapan. Namanya juga ini kan musibah dunia kan. Jadi harapan Bang Tommy ke depan adalah kuliner Banda Aceh ini tetap harus kita ikutkan, harus dengan cara-cara yang Allah ridai, yang halal, menuju satu kota yang istilahnya yang islami ya, yang benan mentang syariah, yang megaran yo, menyenan mentang syariah WC, ya rata-rata bukan Bang Tommy komen, rata-rata tanya talu bak masalah, tabo. Naik jakrung, belian hana murah. Na mukena kadang-kadang apa kero, yang masalah. Man lagi kamu yang kai mau pegat paling-paling siuro sigara. Tapi dalam siuro sigara hidro taboh-boh mukena na urung pakai 10 ro. Yang masalah ji hang kucing ba kero lebih good. Nya kan? Nya. Jadi nyan yang paling akurat ji. Nyan harus kepegat saboh ji kan. Harus pemerintah harus kepegat saboh standarisasi restoran. Kama mana musala nyan harus bere. Nan syariah mati dan nan syariah tapi kan restoran saja umon lalu hanya kumahan. Yang harus diperbaiki ya. Harus standar di pemerintah. Haji berapa haji yang megah-megah aju am haji hana izin hana haji. Yang bahaya makan keracunan kok orang juga tengok. Sekian sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada masukan, tulis saja di komen. Sampai jumpa lagi.